Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang telah aku buat. Proposal skripsi yang saya buat ini berjudul tentang perbedaan model pembelajaran TAI atau Team Assisted Individually dengan model pembelajaran konvensional atau ceramah terhadap hasil tingkat kognitif siswa pada mata pelajaran biologi kelas 11 di SMA Negeri 1 Palimanan. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Kebanyakan siswa pada umumnya dalam pelajaran biologi merasa kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru, karena pada diri siswa sudah tertanam bahwa belajar biologi itu susah dan menakutkan, sehingga ketika pola pikir ini terbentuk pada setiap individu, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar, terutama pada mata pelajaran biologi. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam menyampaikan sebuah materi, sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat bermakna bagi setiap siswa. Berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Palimanan Kabupaten Cirebon, dari salah satu guru biologi diperoleh bahwa pembelajaran biologi memiliki indikasi kurang bagus terhadap pemahaman siswa. Oleh karena itu, hal ini ditunjukkan dengan siswa ini memiliki nilai rata-rata itu di bawah 75. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang diketahui bahwa siswa ini kurang disuguhkan permasalahan-permasalahan tingkat metakognitif siswa, sehingga siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini terlihat dari jawaban siswa dalam latihan ataupun tugas. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian tentang perbedaan model pembelajaran TAI, Team Assisted Individually, dengan model pembelajaran konvensional, ceramah terhadap tingkat metakognitif siswa pada mata pelajaran biologi biologi kelas 11 SMA Negeri 1 Palimanan. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Yang pertama yaitu ada bagaimana peningkatan penerapan model pembelajaran TAI terhadap tingkat kognitif siswa pada metakognitif pada mata pelajaran biologi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan penerapan model pembelajaran TAI dengan pembelajaran konvensional terhadap tingkat kognitif siswa pada mata pelajaran biologi kelas 11? Yang ketiga yaitu bagaimana respon yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TAI terhadap metakognitif siswa pada mata pelajaran biologi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui besar peningkatan metakognitif siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individually atau TAI. Yang kedua, untuk mengetahui besar perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen menggunakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individually dengan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional pada pokok bahasan bioteknologi di kelas 11 SMA Negeri 1 Palimanan.
Yang ketiga yaitu untuk mengkaji respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individually atau TAI. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagi siswa. Siswa dapat memperoleh pengalaman baru dalam belajar. Diharapkan nilai siswa ini dapat berubah lebih baik. Siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar biologi, melatih siswa dalam belajar berdiskusi dan bekerja sama dengan teman sekelasnya, serta melatih siswa dalam meningkatkan proses berpikir kritis. Yang kedua yaitu manfaat bagi tenaga pengajar atau guru. Nah, peningkatan kreativitas guru dalam mengembangkan materi belajar. Guru memiliki pengalaman penelitian tindakan di kelas, memperbaiki dan sebagai bahan untuk mengevaluasi guru dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga selanjutnya itu manfaat bagi sekolah. Menjadikan sekolah tempat atau wadah belajar yang menyenangkan dan memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan negara di Indonesia. Yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti. Nah, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai penelitian sehingga dapat berguna dalam memecahkan masalah pendidikan, khususnya di bidang studi biologi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam proses pembelajaran tingkat metakognitif yang dalam penelitian ini, sebagai variabel dependen merupakan komponen yang sangat penting diketahui oleh guru agar dapat mendesain pembelajaran selanjutnya secara tepat dan benar. Tingkat metakognitif siswa sangat bervariatif ya. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa atau faktor lingkungan. Faktor dalam diri menyangkut kemampuan untuk memahami suatu konsep yang berbeda. Sedangkan faktor luar dapat berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kualitas pengajar yang dilakukan oleh guru. Model TAI merupakan model pembelajaran lebih mengutamakan untuk memecahkan masalah dan dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individu. Maka, dalam model pembelajaran ini perlu peran serta dan kecakapan dari guru kaitannya dalam memecahkan masalah yang siswa hadapi, khususnya menghadapi mempelajari pelajaran biologi. Guru di sini hanya sebagai fasilitator dan mengontrol aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan model TAI, maka diharapkan pembelajaran biologi menjadi bidang studi yang disenangi oleh siswa, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tingkat metakognitif siswa dan minat pada pelajaran biologi. Nah, ini merupakan kerangka berpikir. Yang pertama itu kurikulum pembelajaran biologi. Lalu ada kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah konvensional dan metode pembelajaran TAI. Nah, kemudian didapati hasil. Setelah itu, siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, lalu kita bisa mengambil atau menyimpulkan mana yang dapat meningkatkan hasil belajar dari metode belajar konvensional dan model pembelajaran TAI. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, ada 4 penelitian di sini. Yang pertama yaitu ada Husnul pada 2018 menyebutkan bahwa penerapan perangkat pembelajaran model Cooperative Team Assisted Individualization dengan teknik Tuto sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan terdapat 75% yang memperoleh nilai baik. Yang kedua ada Haryati yang menyebutkan bahwa model pembelajaran Cooperative Team Assisted Individually ini memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran PBL dan konvensional. Nah, pada siswa yang mempunyai kecerdasan
kategori matematis logis prestasi belajar matematika, siswa pada kelompok TAI lebih baik daripada kelompok PBL. Hal ini dimungkinkan karena siswa dengan kecerdasan matematis logis pada kelompok TAI mampu bekerja dengan baik antar siswa, baik yang pandai maupun yang kurang pandai. Yang ketiga itu ada Setia tahun 2018 yang menyatakan bahwa hasil belajar IPA biologi pada kelas yang menggunakan model pembelajaran TAI lebih tinggi, yaitu 43,8% dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model mind mapping, yaitu dengan 41,9%. Selanjutnya ada Wardani dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Assisted Individually atau TAI meningkatkan sebesar 72% dengan hasil belajar yang termasuk kategori yang sangat baik. Selanjutnya hipotesis. Nah, menurut pendapat dari Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hipotesis merupakan jawaban sementara yang dilakukan oleh peneliti sebelum atau melihat bukti dan kebenaran fakta yang terjadi. Nah, berdasarkan uraian dan anggapan dasar yang dikemukakan di atas, maka peneliti menggunakan hipotesis pada penelitian ini adalah bahwa menggunakan model pembelajaran TAI terdapat perbedaan atau perubahan terhadap nilai rata-rata atau KKM siswa yang dicapai. Selanjutnya ada bab 2, yaitu model pembelajaran kooperatif. Tinjauan pustaka ya bab 2. Selanjutnya model pembelajaran kooperatif tipe TAI atau Team Accelerated Instruction merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Pada model pembelajaran kooperatif ini, peserta didik biasanya belajar soal-soal secara berkelompok. Nah, mereka kemudian berdiskusi untuk menemukan atau memahami konsep-konsep. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan satu persoalan soal sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Nah, penerapan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization lebih menekankan pada penghargaan kelompok bertanggung jawab individu dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan pembelajaran kooperatif yang pada pelaksanaannya peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Salah satu poin yang harus diperhatikan untuk membentuk kelompok yang heterogen di sini adalah kemampuan akademi peserta didik. Masing-masing kelompok dapat beranggotakan 4-5 peserta didik. Sesama anggota kelompok berbagi tanggung jawab. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, kita masuk ke kelebihan dulu ya. Yang pertama itu siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan permasalahan. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam satu kelompok, mengurangi kecemasan. Yang kelima, menghilangkan perasaan terisolasi dan panik. Yang keenam, menggantikan bentuk persaingan atau competition dengan saling bekerja sama, cooperation. Selanjutnya, yang ketujuh, melibatkan siswa untuk aktif dalam belajar. Yang kedelapan, siswa dapat berdiskusi, berdebat, menyampaikan gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar memahaminya. Yang kesembilan, yaitu siswa memiliki rasa peduli, rasa tanggung jawab terhadap teman lain dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir, siswa dapat belajar menghargai perbedaan etnik, perbedaan tingkat kemampuan, dan cacat fisik. Selanjutnya, kekurangan dari model ini yaitu siswa yang lemah dimungkinkan menguntungkan pada siswa yang pandai.
Yang kedua, terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih rendah terhadap siswa yang kurang. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai siswa. Dan yang terakhir, bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar saja dan yang aktif saja. Nah, metode ceramah ini apa sih? Menurut Surya Broto, yang dimaksud dengan ceramah sebagai metode mengajar ialah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas atau peserta didik. Selama ceramah berlangsung, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar agar uraiannya lebih jelas. Metode utama yang digunakan dalam hubungan antar guru dan peserta didik adalah berbicara. Oke, untuk kelemahannya metode ceramah ini, yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Kelebihan. Ini merupakan kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama yaitu guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang sangat besar. Yang keempat, mudah mempersiapkan dan melaksanakan. Dan yang kelima yaitu guru mudah menerangkan pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode ceramah. Yang pertama yaitu mudah menjadi verbalisme atau pengertian kata-kata. Yang kedua, bila selalu digunakan dan terlalu sering digunakan dan terlalu lama serta membosankan ya. Yang ketiga, guru menyimpulkan bahwa peserta didik mengerti dan tertarik pada ceramahnya. Yang terakhir itu menyebabkan peserta didik menjadi pasif. Nah, untuk pengertian dari bioteknologi sendiri itu apa sih? Oke, bioteknologi ini adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah menjadi transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Memberi batasan tentang arti bioteknologi secara lebih lengkap, yakni pemanfaatan prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis yang menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bioteknologi ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu bio, yang berarti hidup, teknos berarti teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi apa sih bioteknologi ini? Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup yang berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lainnya seperti biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam dari bioteknologi ini ada 2. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional adalah biasanya dimanfaatkan pada teknologi di bidang pangan ya, seperti pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Selanjutnya, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru di bidang pertanian serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Selanjutnya di bidang medis, yaitu penerapan bioteknologi pada masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, untuk bioteknologi modern sendiri, yaitu bioteknologi yang termasuk yang sangat berkembang pesat ya, terutama di negara-negara maju.
Nah, pemanfaatannya itu salah satunya di bidang pangan, yaitu adanya rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan yang dapat menghasilkan tanaman dengan sifat yang unggul. Selanjutnya, bioteknologi dibagi pada pelestarian lingkungan hidup. Contohnya itu penguraian minyak bumi yang tumpah ke laut. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Sekolah SMA Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jalan Kiai Agus Salim, Desa Bagagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kode pos 45161 pada tanggal 26 Mei 2021. Untuk kondisi wilayah penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Palimanan ini terletak di Jalan Kiai Agus Salim, Bagagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 45161. Sekolah ini memiliki fasilitas 5 laboratorium IPA, yang diantaranya yaitu laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Selain itu, ada juga fasilitas umum seperti perpustakaan masjid, sanggar, pentas seni, lapangan olahraga, indoor, lapangan basket, lapangan voli, dan koperasi siswa, kantin siswa, dan parkiran, serta taman mini siswa. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai pada pukul 7 sampai selesai, yaitu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sumber data yang diperoleh yang pertama ada observasi, tes tulis, dokumentasi, kuesioner. Selanjutnya populasi dan sampelnya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon tahun 2021-2022 yang terdiri dari 2 kelas. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling karena dicari 2 kelas yang memiliki kemampuan yang sama sesuai dengan tujuan penulis. Jadi, yang menjadi sampel purposive yaitu kelas MIPA 1 dan MIPA 2 karena kedua kelas tersebut mempunyai kemampuan yang sama. Setelah itu, penulis melakukan konsultasi dengan guru biologi setempat. Nah, diperoleh bahwa nilai rata-rata yaitu 80. Nah, menurut pendapat Franklin tahun 2011, purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Sampel dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan syarat yang harus dipenuhi dalam teknik ini adalah pengetahuan peneliti yang bisa memastikan bahwa seseorang yang dipilih sebagai sampel sesuai dengan karakteristik populasi yang diinginkan, dipandang representatif. Nah, untuk teknik analisis data yaitu menggunakan uji validitas yang menurut pendapat dari Suherman dan Sugjaya tahun 2013, uji validitas adalah suatu alat evolusi yang disebut dengan valid atau absah atau sah apabila alat mampu mengevaluasi apa yang harus dievaluasi. Nah, jika uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan atau kesahihan suatu alat evaluasi dalam artian dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi. Untuk menghitung validitas suatu butir soal yang terbentuk pilihan ganda digunakan rumusan koefisien korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu pada rumus berikut. Nah, yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas yang menurut Suherman tahun 2003, yaitu rumusan yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas soal pilihan ganda dengan digunakan rumus alfa. Nah, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada indeks kesukaran yang menurut Jihad dan Haris tahun 2008, yaitu rumusan untuk menentukan indeks kesukaran yang berbentuk soal pilihan ganda adalah sebagai berikut. Ini merupakan dari rumus dari indeks kesukaran. Selanjutnya ada daya pembeda.
rumus yang digunakan berupa demikian. Ada uji gain yang menurut pendapat Hayek yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat metakognitif siswa setelah pelaksanaan dilakukan analisis gain berdasarkan hasil proses dan post test. Ya, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint proposal ini. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan semoga apa yang saya presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.